Shalom ibu-ibu, senang sekali rasanya kita kembali dipertemukan. Saya yakin dan percaya semuanya kita dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan kuat. Dan saat ini kita akan bersama-sama dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya akan memimpin kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan hormat kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini Engkau masih memberikan kekuatan, Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama membaca dan dengar-dengar akan firman Tuhan. Mari Bapa yang baik, berikan kami pemahaman, pengertian akan firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat sore hari ini. Dan saat ini kami akan memulainya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini menjadi perenungan kita dalam firman Tuhan diambil dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-13. Saya rindu kita akan membacanya secara bersama-sama. Filipi 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Tema yang saya bawakan dalam perenungan firman Tuhan pada saat sore hari ini yaitu Aku lemah, Dia kuat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam satu ayat yang singkat ini ada beberapa kata yang menarik untuk kita perhatikan. Kata yang pertama yaitu kata segala perkara. Dalam bahasa aslinya yaitu panta. Kata segala perkara ini menyatakan segala sesuatu. Artinya bukan hanya hal-hal yang kecil saja, tetapi hal-hal yang besar juga. Ungkapan kata segala perkara yang dimaksud ini adalah hal-hal mengenai kekhawatiran, mengenai kekurangan, kelimpahan akan makanan, juga perkara untuk bersatu supaya tidak terjadi perpecahan, dan perkara dalam mengerjakan keselamatan. Dan Paulus mengatakan supaya segala perkara ini dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yang kedua yaitu kata kutanggung, yang dalam aslinya yaitu isco. Kata kutanggung ini menyatakan memiliki kekuatan atau kemampuan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jika poin 1 dan 2 ini digabung, maka kita akan menyimpulkan bahwa Paulus memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Kekuatan ini bukan berdasarkan kekuatan diri sendiri, karena semua yang dari diri sendiri terbatas adanya. Sekarang sehat, besok bisa sakit. Sekarang kaya, besok bisa miskin. Sekarang gagah perkasa, besok bisa tua dan tidak berdaya. Mampu, kuat menanggung segala perkara dengan syarat kata yang ketiga di bawah ini. Kata apakah itu? Yang ketiga yaitu kata di dalam. Dalam bahasa aslinya yaitu en. Kata di dalam menyatakan bahwa ini merupakan syaratnya. Kebalikan dari kata di dalam adalah di luar. Artinya hanya berada di dalam, maka yang bersangkutan dapat menikmati apa yang dijanjikan. Yang keempat yaitu kata memberi kekuatan, yang dalam bahasa aslinya yaitu endunamo. Kata endunamo menyatakan bahwa ada oknum lain yang menjadi sumber kekuatan itu, dan oknum itu memberikan kekuatan kepada orang lain. Artinya Allah lah yang menjadi sumber kekuatan, dan kekuatan itu diberikan kepada manusia. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Yang pertama, manusia itu memiliki banyak sekali keterbatasan, dan itu membuatnya tidak sanggup untuk menghadapi banyak pergumulan dalam kehidupannya. Keterbatasan fisik, misalnya kita bisa sakit. Keterbatasan mental, kita bisa menyerah.
keterbatasan finansial. Uang dan tabungan kita bisa habis dan ludes dalam sekejap. Keterbatasan logika, kita bisa stres atau galau. Dan masih banyak lagi keterbatasan lainnya. Kita pun tidak sanggup untuk memprediksikan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Keterbatasan ini membuat kita menjadi takut. Keterbatasan ini membuat kita lemah, lelah, stres, bahkan tidak sanggup lagi untuk berdiri. Dan jika kita mau merenungkan perjalanan hidup kita, maka kita akan mengetahui bahwa bukan hanya masalah-masalah yang besar saja yang bisa melemahkan diri kita. Bahkan masalah-masalah kecil pun bisa melemahkan diri kita. Pelajaran yang kedua dari ayat ini adalah Allah itu memiliki kuasa yang tidak terbatas, dan itu membuatnya sanggup menolong kita dalam menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup kita. Tidak ada masalah yang besar yang tidak sanggup diselesaikan oleh Allah. Bahkan dosa sekalipun sudah diselesaikannya. Tidak ada waktu sedetik pun di mana Allah akan meninggalkan kita. Tidak ada pemeliharaan yang sempurna selain yang dikerjakan oleh Allah. Tidak ada hikmat yang melampaui hikmat Allah dalam mengatur perjalanan hidup kita di masa depan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan bersama-sama kata di dalam. Ini menjadi syaratnya bila kita ingin kuat dan bila kita ingin kuat dan mampu untuk menghadapi berbagai pergumulan. Di luar Yesus tidak ada kekuatan, tapi di dalam Yesus pasti ada kekuatan, damai sejahtera, dan juga penyertaannya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini mengajak setiap kita pribadi untuk belajar berserah, untuk belajar mengandalkan Tuhan dalam segala masalah yang kita hadapi. Melalui firman Tuhan saat ini mengingatkan ibu-ibu bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Yesus Kristus. Yakinlah bahwa Tuhan memiliki hikmat yang luar biasa dalam mengatur dan memelihara hidup kita. Biarlah firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita kembali bahwa kita lemah, Tuhan kita kuat. Terpuji nama Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan akan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama pada saat ini. Mari Bapa yang baik, Kau yang selalu memampukan kami, Kau yang selalu memberi kekuatan kepada kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih ya Tuhan, firman Tuhan yang mengingatkan kami pada saat ini, supaya kami tetap kuat menghadapi setiap hari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur akan firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.